Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah panggung di Kampung Madimeng, Kabupaten Pindrang terbakar. Geng motor kembali meresahkan warga di Kabupaten Goa, bahkan mereka nekat menyerang permukiman warga. Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa mengikuti simulasi pemilu 2024. Dua rumah panggung di Kampung Madimeng, Kabupaten Pindrang terbakar. Tak hanya membakar 2 rumah, diperkirakan ada uang ratusan juta rupiah ikut terbakar. Dua unit rumah panggung di Kampung Madimeng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang terbakar Selasa lalu. Petugas damkar dan TNI Polri diterjunkan untuk menjinakkan kebakaran. Api diduga berasal dari kompor yang digunakan pemilik rumah memasak. Pemilik rumah sedang memasak dan meninggalkan ruang dapur. Jadi awal kebakaran ini informasi dari warga yang punya rumah sementara memasak. Ya, memasak baru ditinggalkan. Pada saat ditinggalkan, yang punya rumah naik di atas, apinya sudah membesar. Nah, di situ terjadi kebakaran. Apinya membesar sehingga menyebabkan rumah yang di sebelah kebakaran dan menyeberang ke rumah sebelahnya. Usai api padam, warga menemukan sisa uang pecahan Rp100.000 dan sejumlah perhiasan terbakar di rumah Puna Cima di Kampung Madimeng, Kecamatan Paleteang. Uang tunai itu ikut ludes bersama 2 rumah panggung yang dilalap si jago merah. Kerabat korban Abdul Rahman mengatakan ratusan juta uang tunai ikut terbakar. Di antaranya Rp38 juta adalah uang sumbangan jemaah milik Masjid Nurul Falah yang disimpan di rumah korban. Pemilik rumah menjabat sebagai bendahara pengurus masjid. Nah, 5 kakak ini yang terbakar. 5 kakak. Ya. Cuma yang diketahui ini uang masjid saya, Pak, ya? Untuk sementara, Pak, itu. Karena 38 juta. Ya. Kalau yang korban ini, Pak, memang pegawai SARA atau apa? Dia bendaharanya masjid. Oh, bendaharanya. 2 rumah panggung itu diisi 5 kepala keluarga yang bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang di Papua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai Rp700 juta. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Masih dari Kabupaten Pindrang, kebakaran juga melanda rumah milik Jufri, warga Dusun Labalakang di Desa Amasangan. Saat terjadi kebakaran, pemilik rumah sedang bekerja. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan rumah panggung di Dusun Labalakang, Desa Amasangan, Kecamatan Landrisang, Kabupaten Pindrang, Rabu lalu. Rumah panggung yang baru dibangun setahun lalu itu dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya bekerja. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp300 juta. Menurut kami mungkin dari situ. Dari situ kemudian api menjalar ke tabung gas. Iya. Karena rumah kosong rumahnya itu. Dia pergi kerja di PAO. Oh, dia sebentar keluar kerja, Pak, ya? Iya, kerja. Kalau yang ini informasinya rumah baru, Pak, ya? Rumah baru dibangun? Iya, baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Anggarannya kira-kira memperpilih 200 juta itu. Nah, iya. Sementara kerugian yang ini, tidak ada barang yang bisa di... Ada kulkasnya, ada lemarinya, ada kursinya. Diperkirakan itu sekitar 300 juta itu. 300 juta. Truk pengangkut beras miskin Raskin terbalik di tikungan Kampung Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Truk yang menutupi badan jalan mengakibatkan kemacetan pada jalan Trans Sulawesi dari arah Parepare Sidrap dan sebaliknya. Diduga karena hilang kendali saat berada di tikungan Kampung Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, truk bermuatan beras Raskin terbalik Selasa lalu. Truk memuat sekitar 30 ton beras Raskin dari Bulog Makassar menuju ke Bulog Kabupaten Sopeng. Sopir truk Samsul mengatakan saat melintasi tikungan dengan jalan yang tidak rata itu, beras Raskin yang dimuat bergoyang dan miring. Truk tidak bisa dikendalikan dan terbalik. Bawa beras dari mana itu, Pak? Dari Makassar. Oh, dari Makassar. Bantuan Raskin. Raskin. Menuju ke mana itu, Pak? Panincong. Panincong. Oh, Sopeng ya? Sopeng.
Kecelakaan sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Trans Sulawesi dari arah Parepare Sidrap dan sebaliknya. Muatan truk langsung dipindahkan ke truk lain. Kecelakaan tunggal ini telah ditangani Polres Sidrap. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Sebuah mobil minibus pengangkut uang berpenumpang 2 orang terlibat tabrakan dengan bus antar daerah di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Akibatnya, seorang anggota polisi mengalami luka parah setelah terjepit di badan kendaraan. Anggota polisi terjepit di dalam kendaraan usai mengalami kecelakaan di Jalan Poros, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Senin lalu. Kecelakaan bermula ketika minibus pengangkut uang bertabrakan dengan bus antar daerah dari arah berlawanan. Peristiwa ini terjadi saat cuaca sedang hujan deras, mengakibatkan pandangan terbatas. Bribda Desmond Rura Palamba masih dalam kondisi sadarkan diri meski terlihat mengeluarkan darah di bagian mulutnya. Penumpang lainnya dalam minibus juga mengalami luka-luka. Korban merupakan polisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan yang bertugas sebagai pengawal minibus pengangkut uang. Sementara seluruh penumpang mobil bus antar daerah selamat dan telah diantar ke lokasi tujuannya di Kabupaten Toraja. Akibat dari kecelakaan tersebut diperkirakan karena terjadinya pada saat cuaca hujan deras mengakibatkan pandangan terbatas dan hujan licin. Sekarang sudah ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polrestabes Makassar. Kondisi kedua korban sudah membaik meski masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Warga di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang mengapung di saluran irigasi bersama motornya. Korban diduga mengalami kecelakaan tunggal saat melintas sebelum akhirnya terpental ke saluran irigasi. Jenazah seorang pria ditemukan mengapung di saluran irigasi di depan Masjid Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Selasa lalu. Diketahui korban bernama Irwan Syah, 23 tahun, warga Dusun Tebang Orai, Desa Bori Kamase, Kabupaten Maros, berprofesi sebagai buruh bangunan. Berdasarkan rekaman kamera pengawas kantor desa Bori Kamase, korban mengalami kecelakaan tunggal saat melintas dari arah kota Maros menuju rumahnya. Korban tiba-tiba mengerem mendadak kemudian terpental ke saluran irigasi bersama dengan motornya. Kanit Gakum Satlantas Polres Maros mengatakan, diduga saat berkendara korban mengantuk hingga mengalami kecelakaan tunggal. Di situasi TKP Pak, tidak ada lubang. Ya, kemungkinan karena menurut keluarga atau saudaranya korban bahwa dia dari Makassar habis mengantar adiknya yang sementara PKL pulangnya dari Makassar itu terjadi kecelakaan. Ya kemungkinan ngantuk atau kelelahan. Pagi baru didapat ya Pak? Iya, tadi pagi sekitar 06.03, 05 kalau tidak salah. Dan juga sama warga yang sementara melintas. Ya. Pak, menurut Jasad korban kemudian dievakuasi menuju rumah duka untuk dikebumikan. Sebelumnya, petugas kepolisian dan puskesmas telah melakukan visum terhadap jasad korban. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.